Assalamualaikum. Di video kali ini kakak akan membahas tentang materi kelas 8, yaitu mengenai konsep gerak. Untuk pembahasan konsep gerak, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gerak lurus, kemudian gaya, dan yang terakhir hukum Newton. Tahukah sahabat, bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Ya, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak pada suatu lintasan lurus itu melibatkan waktu, jarak, dan juga kecepatan. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu, dan bagaimana pula hubungan antara kecepatan dengan waktu? Nah, untuk menjawab itu semua, yuk kita lakukan kegiatan berikut. Ini adalah kegiatan percobaan gerak lurus beraturan. Alat dan bahan yang harus kita sediakan ada mobil mainan, mistar, tiker timer atau pencatat waktu, dan juga pita kertas. Setelah alat dan bahan tersedia, kita rangkai peralatan seperti yang terdapat pada gambar. Kemudian kita operasikan tiker timernya, nyalakan mesin mobil mainan, kemudian kita lepaskan hingga menarik pita. Nah, setelah itu kita ukur jarak antar titik yang terbentuk, kemudian catat data tersebut. Setelah data diperoleh, maka yang harus kita diskusikan bagaimana prinsip kerja rangkaian percobaan tersebut dan apa fungsi tiker timer pada percobaan itu. Dan yang kedua, buat grafik hubungan antara jarak sebagai sumbu Y dengan waktu sebagai sumbu X. Ketiga, buat juga grafik hubungan antara kecepatan sebagai sumbu Y dan waktu sebagai sumbu X. Dan yang keempat, berdasarkan grafik, bagaimana hubungan antara jarak dan waktu, serta hubungan antara kecepatan gerak mobil dengan waktu. Nah, di sini kakak tampilkan alternatif jawabannya pada percobaan tadi, di mana tiker timer yang digunakan pada percobaan ini berfungsi sebagai pencatat waktu dan jarak untuk mobil mainan yang sedang bergerak. Nah, ini adalah hasil potongan pita dari tiker timer yang menunjukkan bahwa kecepatan dari mobil mainan tersebut itu tetap. Kenapa? Karena potongan pitanya di sini tidak sama panjang, namun jumlah titiknya itu sama. Sehingga dari percobaan ini dapat diperoleh 3 macam gerak. Yang pertama ada gerak konstan, kedua gerak yang dipercepat, dan yang ketiga gerak yang diperlambat. Selanjutnya, grafik hubungan antara jarak sebagai sumbu Y dengan waktu sebagai sumbu X dapat kita lihat di bawah ini. Nah, dari grafik ini menunjukkan kelajuan gerak benda, sehingga diperoleh rumus kelajuan gerak lurus yang beraturan. Dan secara matematis ditulis kemiringan atau alfa sama dengan kelajuan, V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Selanjutnya, untuk grafik hubungan antara kecepatan sebagai sumbu Y dengan waktu sebagai sumbu X dapat kita lihat di bawah ini. Grafik tersebut menunjukkan bahwa garis lurus ini menandakan adanya kelajuan gerak yang tidak berubah, sehingga diperoleh rumus jarak tempuh yang sama dengan luas persegi, yaitu panjang kali lebar. Secara matematis ditulis S sama dengan V kali T, kelajuan dikali dengan waktu. Dari kedua grafik tersebut diperoleh bahwa grafik antara jarak dan waktu menunjukkan hubungan yang linear, sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu berbanding lurus dengan jarak tempuh. Dan untuk grafik antara kecepatan dengan waktu menunjukkan hubungan yang bernilai konstan terhadap waktu. Nah, sekarang kita bahas tentang gerak lurus.
Perhatikan gambar berikut. Ini adalah ilustrasi jarak rumah ke sekolah yang begitu banyak alurnya. Pertanyaannya, apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jarak termasuk perbesaran skalar, yaitu tidak ditentukan arahnya, sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Perpindahan termasuk besaran vektor yang ditentukan arahnya. Ini adalah perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Nah, sekarang coba pikirkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah menuju ke sekolah. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan tetap? Bagaimana mengukur kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Nah, untuk menjawab itu, perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan jarak dan waktu tempuh seorang atlet yang sedang berlari. Nah, pertanyaannya, bagaimana gerak atlet tersebut? Pada gambar, tampak seorang atlet menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon atau 6 detik. Dengan kata lain, atlet mampu menempuh jarak 5 meter setiap detiknya atau setiap sekonnya. Nah, kemampuan atlet dalam menempuh jarak tertentu itu dapat kita ketahui dengan menggunakan rumus S sama dengan V kali T atau V sama dengan S per T. S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Bagaimana cara mengukur kelajuan untuk kendaraan bermotor? Dan apakah benar menggunakan speedometer? Speedometer yang ini ya, sahabat. Jadi, ternyata speedometer yang ada pada kendaraan itu tidak mengukur kecepatan gerak, namun dia mengukur kelajuan. Lalu, bagaimana cara mengukur kecepatan kendaraan bermotor? Nah, yang harus kita ketahui bahwa kelajuan itu mengukur jarak tempuh, sedangkan kecepatan mengukur perpindahan. Untuk kecepatan rata-rata gerak suatu benda dapat diperoleh melalui rumus berikut. V sama dengan delta S per T, di mana V adalah kelajuan rata-rata, delta S selisih atau perubahan jarak benda, dan T adalah waktu tempuh. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar perubahan kecepatan mobil saat menjauhi dan mendekati lampu lalu lintas. Nah, mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas itu akan dipercepat, sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Nah, percepatan atau perlambatan mobil dapat diamati pada jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Jadi secara otomatis ditulis A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V-nya merupakan selisih atau perubahan dari kecepatan akhir dan kecepatan awal. Begitupun dengan delta T-nya yang merupakan selisih atau perubahan dari waktu awal dengan waktu akhir. Materi selanjutnya adalah gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mengubah bentuk, arah, dan juga kecepatan. Ini adalah contoh gambar seseorang yang sedang mendorong meja dan seseorang yang hendak memanah. Keduanya adalah contoh gaya. Gaya ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gaya sentuh. Gaya sentuh ini adalah gaya yang dapat mempengaruhi sebuah benda, baik gerak maupun bentuknya, jika keduanya bersentuhan. Kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini adalah gaya yang dapat bekerja pada sebuah benda tanpa harus bersentuhan. Untuk gaya sentuh, contohnya dapat dilihat pada gambar, di mana gaya sentuh ini ada dua, gaya otot dengan gaya gesek. Sedangkan untuk gaya tak sentuh ini merupakan gaya yang bisa bekerja tanpa harus menyentuh benda tersebut. Contohnya setiap benda yang dilemparkan ke atas selalu jatuh ke bawah. Materi selanjutnya adalah hukum Newton.
Hukum Newton ada 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Untuk hukum 1 Newton, Newton menyatakan sifat inersia benda, di mana benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan, sehingga dirumuskan sigma F sama dengan 0, di mana F itu adalah gaya. Jadi maksudnya gerak inersia atau kelembaman benda adalah benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diamnya atau geraknya dengan kecepatan tetap. Contohnya, kertas yang dibawa gelas kaca ditarik dengan cepat, maka gelas akan tetap diam karena resultan gayanya sebesar 0. Yang kedua adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massanya. Sehingga dirumuskan A sama dengan sigma F per M. Artinya, gaya berbanding lurus dengan percepatan. Semakin besar gaya, maka percepatan yang didapat akan semakin besar. Contohnya, saat memindahkan meja plastik dengan meja kayu menggunakan gaya dorong yang sama besar, maka meja plastik pasti akan lebih cepat pindah dibandingkan dengan meja kayu. Dan yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya atau disebut F aksi pada benda kedua akan memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar ke benda pertama namun berbeda arah. Sehingga dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya, gaya aksi dan gaya reaksi itu besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Contoh, saat tangan kita memukul meja, maka akan terasa sakit. Kenapa? Karena meja akan memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Nah, sampai di sini dulu ya sahabat materi tentang konsep gerak. Thanks for watching. Assalamualaikum.